It's three. You just see Messi just get crowded out here. He found the channel to get into, but between three, it's a good effort. There's a problem down near the halfway line, and it seems to be when he connects. Then, as the play just starts to unfold, a few minutes later, he just sits down near the halfway line. This is obviously huge cause for concern. Discussing and the decision, apparently. Barcelona when he would just get. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never say. Apa yang diceritakan Lionel Messi kepada rekan setimnya setelah cedera di Inter Miami versus Necaxa. Lionel Messi terpaksa keluar lapangan karena cedera dalam waktu 11 menit dalam pertandingan Piala Liga Inter Miami melawan Necaxa pada Sabtu malam. Pemain Argentina tersebut yang akan menolak tawaran dari Arab Saudi dan memperpanjang masa baktinya di klub MLS tersebut tampak tidak nyaman setelah terjatuh di lapangan setelah bertabrakan dengan sejumlah pemain di luar kotak penalti Necaxa. DePaul for Messi. Does well to win that from Sanchez. Lionel Messi. It's three. You just see Messi just get crowded out here. He found a channel to get into, but between three, it's a good effort. There's a problem down near the halfway line, and it seems to be Messi. Ia membutuhkan perawatan, tetapi diputuskan bahwa ia tidak dapat melanjutkan pertandingan saat ia kembali ke ruang ganti. Tim asuhan Javier Mascherano menang melalui adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang 2-2. Inter Miami belum mengonfirmasi seberapa parah cedera Messi karena mereka masih menunggu hasil tes. Kontributor ESPN Argentina, Claudio Football, kini telah mengungkapkan detail kondisi sang bintang. Menurut Athlon Sports, cedera tersebut tampaknya berupa nyeri otot hamstring dan sedikit memar. Namun, pemain berusia 38 tahun itu tampaknya tidak terlalu khawatir. Rekan setimnya, Telasco Segovia, telah mengungkapkan perasaan Messi setelah berbicara dengannya tentang cederanya. Ia berkata, "Saya bertanya kepadanya, Messi, bagaimana keadaannya untuk memeriksanya, dan dia bilang dia baik-baik saja. Tapi saya rasa mereka belum melakukan tes apapun padanya." Jordi Alba yang mencetak gol penyeimbang di menit ke-92 dan juga mengeksekusi penalti sedikit lebih pesimis tentang cedera rekan setimnya. Berbicara setelah pertandingan, ia berkata, "Sangat menyedihkan bagi seluruh tim bahwa pemain terbaik di dunia sepanjang sejarah cedera. Dia pemain penting. Sayang sekali. Semoga cederanya tidak serius karena kami membutuhkannya." Mascherano juga memberikan kabar terbaru tentang Messi setelah pertandingan. Setelah mengonfirmasi bahwa cedera tersebut terkait dengan hamstring Messi, ia berkata, "Menurut MLS.com, ya, ia merasa sedikit tidak nyaman, dan kami baru akan tahu seberapa parah cederanya besok. Mungkin ada sesuatu di sana, mungkin tidak terlalu penting karena ia sebenarnya tidak merasakan sakit, tapi ia memang merasakan tarikan." Ia menambahkan, "Menurut Gol, perasaan setelah pertandingan benar-benar pahit. Pertandingan itu sebenarnya kami kendalikan. Kami bermain 15 menit pertama sesuai rencana. Kami unggul meskipun Leo cedera, lalu dari pelanggaran yang sebenarnya bukan pelanggaran, mereka malah mengacaukan pertandingan yang juga bisa menggagalkan kualifikasi Anda. Dan Anda jadi terlihat seperti orang bodoh. Itulah kenyataannya." Inter Miami akan memainkan pertandingan terakhir mereka di fase grup Piala Liga melawan Pumas Unam pada Rabu malam. Keikutsertaan Messi dalam pertandingan ini diragukan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm not.
Hasil Inter Miami versus Necaxa, kemenangan mahal pasukan Mascherano, Lionel Messi cedera. Laga antara Inter Miami dan Necaxa dalam putaran kedua Leagues Cup 2025 berlangsung penuh drama. Pertandingan yang digelar di Stadion Chase itu berakhir imbang 2-2 setelah Inter Miami harus kehilangan satu pemain dan Lionel Messi mengalami cedera. Sebagai tim tuan rumah, Inter Miami mendapat kabar buruk lebih awal. Pada menit ke-11, Lionel Messi mengalami cedera usai bertabrakan dengan pemain lawan saat mencoba menerobos kotak penalti. Lo va a cambiar. Creo que pidió el cambio, bro. Cambió el cambio, sí. No puede ser. Akibat cedera tersebut, Messi terpaksa ditarik keluar dan digantikan oleh Redondo. Namun hanya berselang 1 menit, Inter Miami membuka keunggulan melalui gol Telasco Segovia. Gol de Telasco, gol de Telasco, gol de Telasco, tiene que ser gol de Telasco, Telasco engancha para adentro, Telasco le pegó, Telasco, ahora sí Telasco, golazo, gol! Pemain berusia 22 tahun itu melepaskan tembakan akurat dari depan kotak penalti yang tak mampu dibendung kiper Necaxa. Petaka datang pada menit ke-17 ketika Max Falcon menerima kartu merah, memaksa Inter Miami bermain dengan 10 pemain. Unggul jumlah pemain, Necaxa memanfaatkan situasi tersebut dengan baik dan berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Thomas Badaloni di menit ke-25. Tetapi situasi kembali berubah di babak kedua. Pada menit ke-61, giliran Necaxa harus kehilangan 1 pemain setelah Christian Calderon diganjar kartu merah oleh wasit. Meski bermain imbang dalam jumlah pemain, Necaxa mampu kembali memimpin di menit ke-81 lewat gol Ricardo Monreal. Tim tamu tampak akan membawa pulang kemenangan dari markas Inter Miami. Namun, secara dramatis, Jordi Alba mencetak gol penyeimbang pada menit ke-92. Skor 2-2 bertahan hingga akhir waktu normal dan laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak tos-tosan, Inter Miami keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4. 5 penendang awal mereka sukses menjalankan tugas dengan sempurna. Sementara itu, di kubu Necaxa, hanya Thomas Badaloni yang gagal menuntaskan eksekusinya. So that run that he made into the 18-yard box, he was brought down towards that halfway line. He just goes down, seems to be in discomfort. It'll be a huge blow for Inter Miami. And with Messi, you look over the years, he doesn't come off the pitch, and it was a coming together with maybe 2 or 3 Necaxa players. Under the most extreme circumstances, we saw that at Copa America last.
this is what it's all about. So you see him making this run. So there's one there, there's two, and it's just when he runs into Pena then. It's a great run. He picks the ball up, but as always, when he picks the ball up, there's 3 or 4 players that are tracking. And probably 3 players got a little bit of the ball, and then afterwards, it's just out of the camera shot. He smacks the ground as in frustration. Initially, you think it's frustration because he's not got through, but it's more the fact of when he connects, then as the play just starts to unfold a few minutes later, he just sits down near the halfway line. This is obviously huge cause for concern. Discussing and the decision apparently